Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, kebetulan beberapa waktu lalu aku itu kan ada pasang story. Iya, sekitar tanggal 11 April pukul 22.44 malam aku tuh ada pasang story gitu loh buat Q&A. Nah alhamdulillah aku sudah menemukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku relate ya dengan kehidupan yang aku jalani sampai saat ini. Oke, ya sebelum kalian nonton ini lebih jauh, kalian harus mengenal aku dulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus subscribe dulu channel ini, terus juga langsung di share, komen, dan juga like. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian semua update terus tentang kegiatan aku. Oke, kali ini aku bakal mengadakan dan juga menjawab soalan-soalan dari kalian yang sudah aku dedikasikan untuk kalian semua ya. Oke, di sini ada 10 pertanyaan yang bakal aku bacain, dan ini menurut aku orang-orang beruntung ya. Kalah lagi. Nah, orang-orang beruntung ini diantaranya adalah, kita langsung aja ya daripada buang-buang waktu ya kan. Dari Dinda Safira Hamalia, ini kayaknya fansnya Randa ya, Vanda. Soalnya di sini aku lihat profilnya itu Randa banget gitu, hijau-hijau putih gitu. Ini nih, apa yang paling dirindukan ketika puasa di kampung halaman? Aku jawab ya. Banyak banget yang dirinduin. Salah satunya adalah kenakalan-kenakalan aku waktu itu ya, di saat aku masih kecil dulu yang belum ngerti apa itu hal yang baik atau yang buruk gitu kan. Dulu itu aku punya teman banyak banget, dan teman-teman aku tuh kayak mendukung apapun yang aku lakukan gitu. Kayak misal kita main mercon atau puasa tuh kita kayak MDD. Kalau MDD tuh di Palembang tuh namanya mecah diem-diem gitu loh. Terus kalau di masjid kita tuh suka main-main sarung, main-main kelpek gitu, kelpek sarung gitu. Itu momen yang buat aku tuh jadi rindu kampung halaman banget gitu. Apalagi keluarga aku juga kan banyak di sana, otomatis kita kan bisa kumpul sama keluarga, sama teman-teman deket, sama tetangga gitu yang memang dari dulu tuh udah kenal aku banget gitu. Nah, setelah beberapa tahun ini, 2 tahun ini aku bukan nggak pulang sih, lebih ke lebaran itu aku tidak dianjurkan untuk pulang ke kampung halaman dulu, takutnya kan, apalagi kan pas 2 tahun ke belakang ini kan memang corona kan lagi banyak-banyaknya, terus juga kita emang dianjurkan untuk tidak pulang terlebih dahulu gitu. Jadi makanya aku juga nggak mau ngebawa penyakit corona ini ke kampung halaman aku gitu. Apalagi di kampung halaman aku tuh zonanya zona hijau, jadi memang bisa dihitung jari lah orang-orang yang kena COVID gitu. Untuk tahun ini, untuk puasa tahun ini, untuk lebaran tahun ini kayaknya aku insya Allah menyempatkan waktu untuk pulang. Apalagi kan aku juga udah lama banget nggak nyekar ke nggak nyekar ke tempat almarhum ayahku. Jadi aku pasti kangen banget lah sama suasana-suasana di situ gitu. Oke, lanjut. Ini dari Noviatama_03. Kapan cover lagu lagi, Kak? Nah, untuk cover lagu atau segala macemnya, aku tuh lagi usaha banget untuk aktif banget di YouTube. Jadi aku pengen banget kalian semua juga aktif untuk nonton terus channel aku, untuk share terus, komen, like gitu ya. Karena ini juga bisa jadi semangat aku untuk bisa ngonten terus setiap hari. Karena kan aku ngontenin untuk kalian semua ya kan. Kalau kalian seneng, kalau kalian bahagia, aku pasti bakal lebih bahagia banget gitu. Nah, jadi makanya untuk cover lagu ataupun konten-konten yang lain aku lagi usahain banget. Apalagi kan kalau cover lagu itu menurut aku izinnya juga agak sedikit lebih susah ya daripada konten-konten yang lain gitu. Jadi pokoknya kalian doain aja semoga untuk konten-konten yang ada di YouTube aku nih bisa dipermudah biar kalian semua tuh bisa asik gitu nontonnya, dan juga nggak perlu waktu lama untuk aku upload juga ke YouTube, karena aku juga nggak mau kalian nungguin vlog di channel aku gitu. Jadi doain aja ya, semoga secepatnya aku bakal cover lagi. Yang ketiga dari Sumarti_Lintang. Tips cara menghilangkan beruntusan di muka gimana ya? Kamu bertanya kepada orang yang tepat, Besti.
Jadi di sini aku bakal kasih tahu kamu gimana caranya menghilangkan beruntusan yang ada di muka. Apalagi aku juga itu dulu pejuang acne banget, acne fighter banget. Jadi aku bakal spill semuanya ke kalian. Ini bukan cuma endorse, tapi aku juga sangat-sangat pakai. Aku semua pakai produk dari Glam Shine. Jadi bener-bener Glam Shine ini ngebantu banget muka aku tuh jadi lebih sehat ya. Karena untuk skincare-nya ini nggak perlu waktu lama banget. Dia itu udah nunjukin hasilnya gitu. Nah, untuk aku tuh selalu pakai rangkaian Gold seriesnya Glam Shine ya. Jadi ini tuh bener-bener buat muka aku tuh jadi lebih enak lah dilihat gitu kan. Jadi ngilangin beruntusan itu tuh sebenarnya nggak cepet ya, butuh waktu, apalagi halangan dari hormon atau dari pemakaian makeup yang menurut kita tuh bagus sebenarnya, tapi kandungannya tuh malah bikin ngerusak wajah, dan itu kita tidak tahu gitu. Jadi benar-benar harus tahu gitu ya. Makanya jadi pakai produk dari Glam Shine, dan aku rekomendasiin produk yang namanya tuh acne serum. Itu bagus banget buat muka kamu yang lagi beruntusan dan juga punya jerawat-jerawat, karena itu bakal ngempesin dalam waktu sekitar ya sehari 2 hari, insya Allah ngempes lah ya, tergantung dari gimana level parahnya jerawat kamu. Pertanyaan yang keempat ada dari Anissa_EZ07. Tante Rara coba ngomong Coca-Cola tapi nggak nyentuh bibir. Tadi udah. Ribet nih kita kalau kakak ngomong nggak baca larang. Tante Rara coba ngomong Coca-Cola tapi nggak nyentuh bibir. Ada tantangan yang lebih sulit lagi, Besti. Hah? Ini nggak nyentuh bibir loh, tolong. Misal, mangap nggak nyentuh bibir. Mangap. Tuh, bisa kan? Pertanyaan kelima dari PTRNSRI. Rara sukanya apa? Nggak ada pertanyaan yang lebih signifikan gitu. Ini sukanya apa tuh dalam apa? Dalam konteks apa? Kalau misal Rara makanannya sukanya apa? Nah itu kan aku bisa jawab gitu. Kalau sukanya apa tuh apa? Aku suka ayang. Mampus nggak tuh? Suka ayang guys. Apa lo? Lanjut ya. Dari Dian GPTH 5406. Lebih mudah ya ininya, apa namanya, namanya gitu. Kak, boleh nggak kita kalau lagi puasa tapi kita minum terus baru bilang oh iya kan puasa? Tergantung niat kamu sih. Kalau kamu sengaja ya nggak boleh, batal lah puasanya. Gimana sih kamu? Jadi kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya kan. Ya sesuatu yang tidak sengaja itu pasti bakal dimaklumi, tapi ya memang benar-benar dari hati yang tidak sengaja dan berniat untuk memperbaiki segala sesuatunya gitu loh, Besti. Benar nggak sih aku ngomong? Jadi bukan hanya konteks lagi puasa aja. Kalau kalian kelupaan atau menyakiti hati seseorang tapi kalian tidak sengaja, ya kalian minta maaf lah sama Allah, sama orangnya gitu. Best ya aku tuh. Lanjut dari Baita_Riana 18. Mau curhat dong gimana caranya untuk move on. Oke, aku akan sedikit membahas tentang move onan ini ya. Move on ini adalah sesuatu hal yang memang diharuskan datang kepada kita untuk bisa menjalani kehidupan lebih baik lagi dan melupakan hal-hal yang menyakitkan di masa lalu ya. Jadi cara terbaik untuk move on itu adalah satu, kalian harus nerima kenyataan. Kalau kalian nerima kenyataan, kalian pasti akan ikhlas, akan legowo dengan sesuatu apapun yang terjadi, dan kalian juga menerima keputusan dari sebelah pihak yang sana, sebelah pihak yang sini, ya kan? Dan juga kalian harus sadar bahwa tidak selamanya sehubungan yang dipaksakan itu akan berakhir bahagia. Tidak selamanya, jadi harus benar-benar keikhlasan dari dua belah pihak. Kalau satu pihak itu sudah merasa tidak ikhlas dan merasa terpaksa, otomatis hubungan itu akan terasa lebih berat. Dan
hal-hal, sesuatu hal sebenarnya yang tidak bermasalah tapi dipermasalahkan jadi lebih besar, itu akan menjadi salah satu hal untuk bisa cepat berpisah ya. Nah, salah satunya itu harus menerima kenyataan kalau kita tuh emang bukan yang terbaik untuk dia dan dia juga bukan yang terbaik untuk kita. Dan kita harus upgrade diri jadi lebih baik lagi, karena semakin lebih baik kita, semakin kita jadi lebih dewasa, lebih meninggalkan hal-hal, mungkin hal-hal yang buruk di masa lalu itu bakal upgrade juga jodoh kita gitu ya. Kan lagi loh. Gitu ya pokoknya, jadi harus bisa nerima kenyataan kalau kamu itu udah bukan jadi milik dia lagi. Gitu. Oke, langsung aja kita pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Ayu Sinurat 10. Ini memang anak-anak ini memang selalu ada ya di setiap konten aku. Aku makasih banget loh. Dia nanya nih, mau tanya dong Besti, suka malu nggak lihat diri kamu yang dulu? Jujur aku tuh nggak pernah malu sama diri aku yang dulu kek, yang sekarang kek, karena aku sadar kalau aku yang dulu itu adalah penghantar aku bisa jadi seperti yang sekarang. Jadi makanya aku bener-bener nggak pernah malu, nggak pernah ngerasa insecure sama diri aku, karena aku tahu semua orang itu punya kekurangan masing-masing dan semua orang juga pasti punya kelebihan masing-masing, dan itu yang bakal buat mereka tuh jadi lebih berkarakter, lebih bisa diingat sama orang karena ya mereka punya kelebihan itu dan punya kekurangan itu gitu. Nah, emang aku dulu kan anak kecil yang istilahnya tuh suka main-main gak jelas, terus juga suka nakal gitu kan. Tapi ya itu tadi, balik lagi dari aku yang dulu itu ya bisa nganter aku sampai ke titik sekarang gitu. Makanya aku nggak pernah malu. Kalau misalnya aku ngelihat postingan-postingan aku pas kecil, ada yang memang mungkin kulit aku tuh kotor gitu ya, apa segala macam, aku tuh nggak pernah ngerasa malu karena aku kayak wah gila ya anak ini bisa jadi sekarang gitu. Jadi kayak jadi motivasi sendiri gitu buat diri aku, karena orang-orang dulu itu ya bisa nganter kita jadi yang sekarang. Ngerti nggak sih maksud aku? Ngerti lah ya kalian. Jadi semua hal yang bisa menaikkan, mengupgrade diri kita itu bukan hanya dari sekedar materi, tapi dari skill, dari kemauan, dan juga dari kesempatan yang kita dapetin itu gimana caranya kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin biar kita bisa selalu upgrade setiap harinya gitu guys. Jadi aku nggak pernah malu sih, asli. Dan kalian juga ya, jangan sampai kalian malu atas apa yang udah Tuhan ciptakan kepada diri kalian sendiri, karena ya itu tadi, Tuhan itu sudah menciptakan sebaik-baiknya ciptaannya. Lanjut pertanyaannya dari nazwah.rlv06_. Apa hal yang ingin sekali Rara lakukan tapi belum terwujud sampai sekarang? Hal yang aku pengen lakuin tapi belum terwujud itu sebenarnya ada sih satu, cuman menurut aku ini nggak bakal bisa keulang lagi ya, karena memang sosok yang udah aku pengen bahagia itu memang udah nggak ada gitu ya. Salah satunya ayahku, aku pengen banget dulu umrohin ayahku, pengen bahagiain beliau gitu. Cuman sekarang kan karena memang kondisinya beliau juga udah dipanggil sama Yang Maha Kuasa, jadi aku aplikasiin dan juga aku wujudin itu semua ke ibu gitu. Jadi makanya aku bener-bener jagain banget ibu aku nggak mau sampai ibu aku sedih, aku nggak mau sampai ibu aku bener-bener ngerasa kalau dia tuh sendiri, karena aku tahu semakin tua orang tua itu, semakin umurnya bertambah, maka sifat mereka tuh malah jadi seperti anak kecil, ya nggak sih, bener nggak sih? Jadi makanya mungkin mereka tuh semakin berumur malah semakin mudah tersinggung atau semakin kekanak-kanakan. Tapi ya wajar ya, namanya juga orang tua gitu kan, apalagi orang tua aku kan single parent gitu, sendiri. Ya siapa lagi yang bisa buat dia ketawa kalau bukan orang-orang di sekitar, termasuk aku gitu. Makanya jadi aku wujudin itu semuanya, hal-hal yang belum terwujud tuh ya ke ibu gitu. Terus juga sebenarnya aku tuh nggak yang muluk-muluk ya, nggak yang bener-bener targetin banget aku pokoknya 5 tahun ke depan harus begini, harus begitu, enggak sih. Lebih ke ngalir aja, apa yang Tuhan kasih aku syukuri, apa yang Tuhan ambil juga aku syukuri, karena menurut aku sesuatu hal yang ambisi boleh, tapi sesuatu hal yang berlebihan itu malah akan tidak baik pada akhirnya. Jadi aku benar-benar ngalir banget, dan ya proses sih semuanya, proses itu pasti bakal
bakal perlu waktu ya. Jadi makanya aku bener-bener ngeluangin semua waktu aku tuh ya untuk orang tua aku gitu. Pertanyaan terakhir, ini kan aku ada 10 pertanyaan, jadi ini pertanyaan terakhir dari galeri_gunara. Rencana nikah kapan, Ra? Oke, aku akan membahas ini ya. Karena menurut aku umur aku udah 21 plus. 21 plus. Jadi aku ya bisa lah ngebahas ini ya. Rencana nikah ya aku sampai ya aku sedikasihnya aja sih, sedapatnya aja gitu. Apalagi kan sekarang juga aku masih sangat labil, masih sangat muda gitu. Makanya jadi aku bener-bener harus butuh seseorang yang bisa dampingin aku tuh jadi lebih dewasa gitu. Karena aku paham, aku sadar kalau aku tuh anak pertama yang memang menurut aku umum ya, sebagian umum itu sifat anak pertama itu adalah keras kepala dan mau menang sendiri. Jadi makanya aku kayak butuh seseorang yang bisa ngebimbing aku, yang bisa sabar ngadepin aku, dan bisa sabar juga ngarahin aku ke jadi yang lebih baik gitu. Sebenarnya sih kalau di kampung ya, umur-umur aku yang kayak gini tuh ya, umur-umur 20-an itu tuh udah pada nikah semua, udah punya anak semua. Jadi makanya aku kalau mau pulang tuh kayak agak segen gitu, karena pasti bakal ditanyain kapan nikah gitu. Karena anak-anak bibi aku tuh umur 18, 19 ya, biasa kan anak-anak di daerah gitu kan, umur-umur segitu tuh ya memang umur-umurnya mereka nikah gitu. Jadi untuk rencana kapan nikah ya aku pastinya sengalirnya aja, sedapatnya aja, dan pasti juga Tuhan bakal udah siapin yang terbaik lah buat aku gitu. Apalagi kan nikah itu adalah salah satu hal yang sakral. Aku pengennya juga nikah itu juga sekali seumur hidup gitu. Makanya jadi butuh kesiapan mental, kesiapan siap dari segala macam aspek gitu. Jadi makanya nggak mau ini juga sih, nggak mau apa ya, nggak mau ketemu orang yang salah, nggak mau. Aku juga nggak mau ketemu orang yang salah, aku juga nggak mau ketemu orang yang merugikan aku juga nggak mau berhubungan dengan orang yang toksik. Jadi makanya aku harus benar-benar milih siapa yang bakal jadi orang terbaik yang bisa dampingin aku selamanya gitu. Terus juga ya aku juga sambil mengintrospeksi diri, aku juga belajar sambil mengupgrade diri aku biar aku jadi lebih baik, dan ya biar orang yang dapetin aku tuh ngerasa beruntung gitu loh, punya aku ya kan. Aku beruntung banget gitu punya Rara ya kan, gitu maksud aku guys. Jadi ya nikah itu memang perlu proses dan perlu kesiapan yang panjang gitu. Oke, udah selesai guys, udah 10 pertanyaan aku jawab, dan makasih banget ya yang udah ikut partisipasinya dan ikut nanya-nanya juga. Pokoknya buat kalian yang mungkin belum beruntung, belum aku jawab pertanyaannya, insya Allah nanti kalau aku buat Q&A lagi aku pasti bakal jawab. Jadi kalian harus sabar ya, harus sabar. Terus juga aku mau ucapin makasih banget karena kalian udah selalu nonton aku, udah selalu subscribe aku, udah selalu pantengin aku terus. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi channel YouTube aku biar kalian semua update terus tentang aku. Makasih banget ya. Bye bye semuanya.